Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat percikan iman yang Allah muliakan. Setiap hari Senin kita akan membahas Al-Quran, tafsir Al-Hikmah yang ada di tangan saya. Tafsir Al-Hikmah ini adalah kajian tafsir bagian juz ke-30, juz Ammah. Dan kita sedang membahas surat Abasa. Sekarang insya Allah ayat 33 sampai habis, sampai 42 kita akan selesaikan. Sahabat yang ingin melihat lagi materi-materi tafsir Al-Hikmah, Anda bisa lihat di arsip YouTube saya, A'am Amiruddin Official Channel. Dan sahabat bisa cermati, bisa telaah lagi kajian yang sudah kita bahas di minggu-minggu yang lalu. Alhamdulillah, hari ini kita akan menamatkan surat Abasa, surat ke-80. Surat ini berjumlah 42 ayat dan insya Allah akan kita bahas hari ini ayat 33 sampai dengan 42. Sahabat percikan iman yang Allah muliakan, silahkan disiapkan Al-Qur'annya, karena kalau sahabat-sahabat ada waktu leluasa, ya tentu bisa ngecek langsung pada ayat-ayat yang saya tunjukkan nanti sebagai penjelas dari ayat yang sedang kita bahas. Karena metode yang dipakai di buku tafsir ini adalah dengan cara tafsirul Quran bil Quran. Satu ayat ditafsirkan oleh ayat yang lain. Kalau tidak ditemukan tafsirnya di dalam Al-Quran, kita cari dalam sunnah Rasul. Tafsirul Quran bis sunnah. Kalau di dalam sunnah tidak ada penjelasan tentang hal itu, kita gunakan tafsir biqaulis sahabah. Kita mencari pendapat atau penafsiran para sahabat terhadap ayat itu. Kenapa? Karena sahabat adalah orang-orang yang langsung dibina oleh Rasul. Dan beliau-beliau itu orang yang terlibat langsung dalam proses turunnya Al-Quran. Sehingga sangat-sangat mungkin beliau-beliau ini memahami ayat sesuai konteksnya. Makanya urutannya Quran dengan Quran, Quran dengan sunnah, Quran dengan qaulus sahabah. Setelah itu Quran ditafsirkan dengan biqaulit tabi'in. Tabi'in itu artinya orang-orang yang dibina oleh para sahabat. Nah, itu rumus metode yang saya gunakan dalam menulis tafsir ini. Nah, kita sekarang lihat ayat 33 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'idza ja'atis shakhah. Bila datang suara yang memekakan. Seringkali disebut dengan tiupan sangkakala. Seperti apakah? Wallahu a'lam. Karena ini termasuk dalam peristiwa gaib. Sahabat percikan iman, kita orang-orang yang bertakwa, kalau mengaku menjadi orang yang bertakwa, lihat surat Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman pada masalah gaib. Nah, masalah gaib ini ada 3. Ada makhluk gaib. Kita percaya ada jin, ada malaikat. Yang kedua, alam gaib. Kita yakin ada surga, ada neraka, ada kebangkitan, ada alam barzah. Nah, yang ketiga, peristiwa gaib. Yaitu peristiwa yang tidak bisa kita jelaskan secara rasional, tetapi kita meyakininya. Peristiwa gaib, seperti peristiwa kebangkitan. Nah, di ayat ini
Fa idza ja'atis shakhah. Bila suara yang memekakkan telinga, yang keras gitu, yang seringkali disebut dengan tiupan sangkakala. Wallahu a'lam seperti apa. Yang jelas kita meyakini bahwa ini peristiwa yang akan terjadi di hari kebangkitan. Karena tahapan kehidupan manusia itu pertama di alam ketiadaan. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah pernah datang pada manusia satu masa di mana pada masa itu kamu belum ada. Jadi kita berada di alam ketiadaan. Setelah alam ketiadaan, kita ada di alam rahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Tadinya tiada, kemudian dengan kuasa Allah ciptakan kita dengan sebuah proses biologis terindah. Kita berada di dalam rahim ibu kita. Setelah ada di dalam rahim, lahirlah kita ke dunia. Dan ciri khas dari dunia itu adalah fana. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Yang ada di dunia itu fana. Tidak ada yang abadi. Apa yang kita lakukan untuk akhirat itulah yang abadi. Wa ma indallahi baqin. Yang ada di sisi Allah itulah yang abadi. Ma indakum yang ada di sisimu itu tidak abadi. Ma indakum yanfad, tidak abadi. Nah, setelah alam dunia, kita masuk ke pintu kematian. Nah, pintu kematian ini sangat-sangat gaib, misterius. Ini rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kematian itu menjemput seseorang, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Bila ajal seseorang tiba, maka seorang pun tidak ada yang bisa menangguhkannya. Nah, sahabat-sahabat percikan iman, jadi dari alam tiada, kemudian kita ada di alam rahim, lalu lahir ke dunia, sekarang kita ini di alam dunia. Nah, nanti saya dan Anda, sahabat tercinta, akan memasuki satu pintu yang namanya pintu kematian. Nah, setelah kita berada di pintu kematian, masuk ke pintu kematian, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kita berada di alam barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Kapan kebangkitan itu? Inilah yang dijelaskan dalam surat Abasa ayat 33 ini. Fa idza ja'atis shakhah. Setelah kita berada di dalam kubur, ya, di alam barzakh, lalu dengan kuasa Allah manusia akan dibangkitkan. Lihat di surat Yasin ayat 51, wa nufikha fis-sur. Ini mirip, ya. Dan ditiuplah sangkakala. Kalau di sini fa idza ja'atis shakhah. Fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Maka tiba-tiba keluarlah manusia dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju Tuhannya. Nah, ini sekali lagi, sahabat percikan iman, wilayahnya wilayah iman, wilayah hati kita. Karena ini di luar wilayah sains, ya, di luar wilayah ilmu. Karena yang namanya sains itu harus logik, ya, sains itu. Kemudian empirik, yang suka disebut dengan logiko hipotetiko verifikatif. Jadi ada logikanya, ada verifikasinya. Nah, ini susah dibuktikan. Bagaimana orang yang ada di dalam kubur, fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Tiba-tiba mereka bangkit dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju Tuhannya. Ada di antara manusia, di saat kebangkitan itu, qalu, mereka mengatakan, ya wailana man ba'athana mimar qadina. Mereka berteriak, celaka, mereka kaget, celaka. Man ba'atha mimar qadina. Siapa yang membangunkan kami setelah kami tidur
setelah kami berada di dalam kubur. Hadza ma wa'ada rahman. Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Penyayang. Wa shadaqal mursalun. Dan sungguh benar apa yang dikatakan oleh para utusan. Coba garis bawahi. Wa shadaqal mursalun. Sungguh yang diomongkan, yang dibicarakan oleh para utusan itu benar adanya. Bukan khayalan, bukan cerita-cerita tahayul, tetapi kebangkitan itu peristiwa yang nyata. Dan sungguh para utusan itu benar ketika menyampaikan itu. In kanat illa sayhatan wahidah. Cukup dengan satu tiupan saja. Fa'idahum jami'ul ladaina muhdurun. Maka semua dihadapkan kepadaku untuk dihisab. Nah sahabat, percikan iman yang Allah muliakan, ini ada di surat Yasin, ya, ayat 51 sampai dengan 54. Karena di 54-nya ada kalimat فَالْيَوْمَ لَا تُدْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Pada hari ini, pada hari kebangkitan nanti, tak ada seorang pun yang dizolimi. La tudlamu nafsun syai'an. Seorang pun tidak ada yang dizolimi. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan kamu tidak diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang sudah kamu perbuat. Sahabat yang Allah muliakan. Nah ini kalimat firman Allah yang ada dalam surat Abasa ayat 33. Fa'idha ja'atis sohoh. Ketika sangkakala ditiup, suara yang memekakan telinga itu ditiup. Wa nufikha fis-sur. Nah, kalau di dalam surat Yasin itu fa'idha hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Saat itulah manusia akan bangkit dari kuburnya. Akan bangkit, ini yang disebut dengan hari kebangkitan. Lalu orang yang tidak percaya akan berteriak, ya wailana memba'athan mim marqadina. Aduh celaka, siapa yang membangunkan kami dari tidur ini, dari kubur ini. Makanya ada yang mengilustrasikan yang namanya mati itu adalah tidur yang abadi. Kalau yang namanya tidur adalah mati sementara. Jadi tidur itu apa? Mati sementara. Karena kita bangun lagi. Kalau mati apa? Tidur yang abadi. Selamanya. Nanti wa nufikha fis-sur, pada saat ditiup sangkakala, fa'idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Mereka akan bangkit dari kuburnya menuju kepada Tuhannya. Dan itu bagi Allah itu gampang. In kanat illa sayhatan wahidah fa'idahum jami'ul ladaina muhdurun. Hanya dengan satu tiupan saja semua manusia akan dihadirkan untuk dihisab. Nah, pada saat itu sahabat-sahabat tercinta, yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Dia tidak akan ingat teman karibnya. Kadang-kadang kita berbuat dosa demi teman kan. Bahkan teman kita kadang suka memberikan jaminan, udahlah saya yang jamin dosanya, udah. Nah, bohong itu. Karena apa? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu sahabat karib akan meninggalkan kita dan kita akan meninggalkan mereka. Makanya sahabat percikan iman, mari kita jadikan majelis percikan iman pagi ini sebagai sarana untuk membangun persahabatan yang membuat kita saling berterima kasih nanti. Walaupun secara fisik kita berjauhan, insya Allah secara batin, secara pikiran, secara emosional kita berdekatan. Tiap pagi kita bersilaturahmi, tiap pagi kita bermajelis taklim. Sekalipun hanya 45 menit, tapi kalau tiap hari, semoga itu menjadi kekuatan. Sebab hati itu ada yang seperti batu, saudara-saudara sekalian. Tapi Anda lihat, batu kalau ditetesi dengan air, satu tetes, satu tetes, satu tetes, satu percik, satu percik, satu percik, batu yang keras itu akan ada cekungan. Nah, makanya program kita disebut percikan iman. Biarin
satu tetes, satu tetes, satu tetes. Semoga hati kita ini lama-lama hidup dengan tetesan-tetesan percikan iman. Nah, untuk apa tiap pagi sahabat kita semua menyisihkan waktu, sekalipun Anda orang sibuk, sambil masak, ibu-ibu, bapak-bapak sambil menyiapkan persiapan ke kantor, adik-adik mahasiswa sambil menyiapkan tugas-tugas kuliah. Mungkin juga ada yang pagi ini sambil jogging. Nah, semoga ini yang membuat kita nanti saling berterima kasih. Karena menurut ayat ini, yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari di mana orang itu akan meninggalkan temannya. Di dalam surat lain Allah firmankan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Pada hari kebangkitan nanti, sahabat karib satu sama lain bisa saling memaki, bisa saling menyalahkan, illal muttaqin, kecuali persahabatan yang diikat dengan ketakwaan. Saya seringkali berulang mengatakan bahwa kita ini berjauhan secara fisik, berserakan ya. Ada yang di Kalimantan, yang di Sulawesi, di Aceh, bahkan di luar negeri. Tiap pagi kita bertemu. Nah, semoga pertemuan ini membuat kita bertetangga di surga. Bertetangga di surga. Karena menurut ayat ini, yauma yafirrul mar'u min akhi. Ada saat di mana kita akan meninggalkan teman-teman kita. Bukan hanya meninggalkan sahabat kita, wa ummihi wa abi, bahkan meninggalkan ibu bapaknya. Kita nggak akan peduli lagi sama orang tua kita. Bukan hanya orang tua yang tidak kita pedulikan, wa sahibatihi wa bani. Kita pun akan meninggalkan pasangan hidup kita, bahkan anak cucu kita. Sahabat tercinta, coba renungkan ayat ini baik-baik. Betapa suatu keadaan yang luar biasa sekali, yaitu setiap manusia dia akan meninggalkan yang disayanginya. Teman akan kita tinggalkan. Karena kenapa teman itu disebut yauma yafirrul mar'u min akhi? Karena ada orang yang lebih setia kepada teman daripada kepada saudara. Ada yang lebih cinta kepada temannya ketimbang kepada adiknya. Sok, jujur, ada nggak di antara Anda yang begitu? Serasa ingin bela gitu temannya daripada kakaknya atau adiknya. Jadi memang teman ini ada yang membawa kita kepada kebaikan atau keburukan. Sekalipun dia teman buruk, boleh jadi kita bela banget gitu. Ya. Nah, makanya Nabi Ibrahim mengajari doa dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, beri saya hikmah dan dekatkan saya dengan orang-orang soleh, dalam lingkungan yang soleh, dengan teman-teman yang soleh. Kenapa? Karena jangan salah, banyak orang terjerumus itu karena teman. Tapi tidak sedikit orang yang kemudian menjadi baik karena teman. Nah, di ayat ini, saudara-saudara, sahabat percikan iman, yauma yafirrul mar'u min akhi, nanti kita akan tinggalkan itu. Teman kita, saudara kita, sahabat kita. Bahkan wa ummihi wa abi, kita akan tinggalkan ayah bunda kita. Wa sahibatihi wa bani, kita akan tinggalkan pasangan hidup kita, juga keturunan kita. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu, setiap orang hanya akan menguruskan dirinya sendiri. Saya dan Anda akan menjadi orang yang paling egois. Ngurusin diri kita sendiri. Karenanya saya pernah bilang kan sama Anda, ya, sama Bapak Ibu. Nah, coba kalau Bapak Ibu punya rezeki yang oleh Allah, ya alhamdulillah rezekinya banyak gitu. Jangan semuanya untuk untuk warisan. Karena nanti anak Anda nggak akan bisa nolong, Anda juga nggak bisa nolong. Semuanya ngurusin dirinya sendiri. Boleh dong Anda berbekal, ya kan? Ya, jadi ini untuk anak-anak. Tapi aku juga punya bekal, harus punya bekal gitu. Makanya ada yang menyisihkan untuk warisannya,
Ada juga yang sebagian disisihkan untuk berwakaf. Karena harta itu akan dibawa. Jangan salah, harta akan dibawa kalau digunakan untuk membela agama Allah. Itu harta yang akan dibawa. Sebenarnya, ya. Makanya sedih sekali kalau ada orang yang hartanya begitu banyak, tapi nggak berpikir dibawa ke akhirat gitu. Jadi semuanya ditinggalkan di dunia saja. Padahal menurut ayat ini, likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yukni. Setiap orang itu akan menguruskan dirinya sendiri. Ada saat, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, kita ini harus berpikir membawa sesuatu. Ilmu kita bawa ke akhirat. Keahlian kita bawa ke akhirat. Ya. Harta kita bawa ke akhirat. Anak-anak kita bawa ke akhirat. Yang mana yang kita gunakan, kita asah, kita ajak dalam kebaikan. Kenapa harus begitu? Karena likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yugni. Setiap orang hanya akan menguruskan dirinya sendiri. Yang lebih dalam lagi, coba Anda lihat sahabat-sahabat, surat Al-Mu'minun, coba buka surat ke-23. Ya, maksudnya kan ingat nggak tadi saya di awal katakan metode tafsir ini Quran dengan Quran, Quran dengan sunnah, Quran dengan qaulus sahabah. Jadi setiap ayat yang saya bahas itu saya tunjukkan korelasinya dengan ayat yang lain. Itu dalam ilmu tafsir disebut ilmu munasabatil ayat. Ilmu yang membahas korelasi antara ayat. Nah, tadi sudah saya hubungkan dengan surat Yasin. Nah, coba sekarang lihat surat Al-Mu'minun ayat 101 sampai 103. Fa'idza nufikha fis-suri. Ketika sangkakala ditiup, fala ansaba bainahum, maka tidak ada pertalian nasab. Nah, jelas. Tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian relasi ayah ibu, ya, orang tua anak, suami istri, fala ansaba bainahum. Tidak ada pertalian nasab. Wala yatasaalun. Bahkan mereka tidak akan saling bersapa. Coba bayangkan sahabat tercinta. Kenapa kita harus berbekal diri? Karena nanti sudah tidak ada hubungan nasab. Sekarang mah ada rezeki, kita ingin berbagi dengan orang tua. Rumah orang tua kita udah jelek, kita berjuang mencari rezeki, merenovasi rumah orang tua kita. Ya nggak? Lihat adik tidak mampu, ya kita bantu kalau ada rezeki. Ya nggak? Lihat mobil istri sudah harus diganti, kita nabung mengganti mobil istri supaya lebih bagus. Punya anak, kita cari sekolah terbaik untuk anak kita. Sekalipun mahal, kita rela mengeluarkan uang demi anak-anak kita sekolah di tempat yang bagus. Nah, itu di dunia. Tapi nanti fala ansaba bainahu. Kalau teman-teman lihat ya dalam ilmu tajwid, fala itu 6 harokat. Tidak ada. Jadi tidak adanya itu tidak ada. Gitu kan teman-teman sekalian. Fala ansaba bainahu. Tidak ada nasab lagi di antara mereka. Wala yatasaalun. Dan mereka pun tidak akan saling bersapa. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Ayat 102-nya Al-Mu'minun. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, amalan-amalan baiknya lebih berat, faulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang beruntung. Setiap pagi kita saling menguatkan, saling menasehati. Kita berusaha untuk berjuang dalam kebaikan, membela agama Allah. Karena inilah, saudara-saudaraku tercinta, waktu untuk berbekal supaya fakulat mawazinu, supaya berat timbangan amal baiknya, faulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang beruntung. Itu ayat 102-nya. Ayat 103-nya, waman khaffat mawazinu.
Siapa yang ringan timbangan amal baiknya, malah amal buruknya, perbuatan buruknya lebih dominan, faulaikal ladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Merugi, ya. Jadi ada orang yang kalau untuk yang hura-hura mah dia nggak pelit. Wah, jor-joran gitu untuk yang hura-hura. Ya, untuk beli tas, 20 juta oke, gitu. Beli mobil miliaran oke. Beli motor gede ya, miliar, ratus juta oke. Jadi jor-joran dunia. Tapi sekalinya akhirat, mikirnya lama sekali, ya kan? Gitu. Nah, saudara-saudaraku tercinta, waman khaffat mawazinu, siapa yang ringan timbangan amal baiknya. Jadi amal baiknya teh sedikit karena wa atharul hayatad dunya, terlalu memprioritaskan dunia. Islam mengajari kita untuk dunia akhirat itu seimbang. Tapi bagi orang yang cerdas, dia akan lebih berat kepada sesuatu yang abadi. Karena ingat tadi yang saya sampaikan di awal, dunia itu fana. Ma indakum yanfad, yang ada di dunia itu fana. Nah, orang yang cerdas itu dia mencari yang abadi. Faulaikal ladzina khasiru anfusahum. Mereka itulah orang-orang rugi. Orang yang menganggap dunia ini kehidupan sesungguhnya. Padahal enggak, teman-teman sekalian. Sahabat-sahabat tercinta. Bukan itu sebenarnya. Dunia itu boleh kita nikmati. Silahkan. Tapi jangan sampai kita diperbudak oleh dunia. Silahkan nikmati dunia, tapi jangan diperbudak oleh dunia. Silahkan sayangi keluarga, tapi tidak boleh diperbudak sampai kita sendiri tidak punya bekal. Kita juga tetap harus berpikir, bekal saya apa pulang. Karena menurut surat yang sedang kita bahas ini, nanti anak sudah tidak peduli lagi sama orang tuanya. Wa ummihi wa abi. Dia nggak akan peduli. Wa sahibatihi wa bani. Tidak akan peduli lagi pada pasangan hidup dan keturunannya. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yugni. Setiap orang hanya menguruskan dirinya sendiri. Bahkan di dalam surat Al-Mu'minun, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum. Tidak ada ikatan nasab di antara mereka. Wala yatasaalun. Bahkan mereka tidak akan saling bersapa. Sahabat yang Allah muliakan, ada satu hadis sahih yang menyatakan la tazulu qadama ibni Adam, riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, la tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Dua telapak kaki manusia tidak bisa bergeser dari tempat berdirinya di hari kebangkitan hatta yus'ala an arba'in, sebelum dimintai pertanggungan jawab tentang 4 hal. Saya dan sahabat tercinta akan dimintai 4 hal, pertanggungan jawab 4 hal. Pertama, an umrihi fi ma'afnah, tentang jatah umur kita, dihabiskan untuk apa? Umur yang merupakan modal utama bagi kehidupan kita. Umur ini betul-betul karunia Allah yang diberikan atas hak prerogatifnya. Coba sahabat perhatikan. Ada kan orang yang lebih muda dari kita. Lebih muda, lebih sehat, lebih segar. Meninggal lebih muda. Ada orang yang sudah tua, sakit-sakitan. Rajin ke ruang ICU. Masuk rumah sakit, keluar lagi masuk. Tapi nggak meninggal-meninggal. Nah, ini artinya umur itu benar-benar hak prerogatif Allah. Si ini, si fulan diberi sekian, si fulan diberi sekian. Karenanya Allah akan mintai pertanggungan jawab itu an umrihi fima afnahu, tentang umur dihabiskan untuk apa. Karenanya ada doa, sahabat tercinta, percikan iman. Doa yang sebaiknya kita baca rutin, surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin.
Ini doa ini sangat indah sekali karena berkaitan dengan masalah umur kita dihabiskan untuk apa. Ya Allah, beri aku kekuatan agar aku bisa berterima kasih atas umur yang Engkau berikan. Wa an a'mala sholihan, dan beri aku kekuatan agar umur yang Engkau berikan aku bisa isi dengan amalan soleh. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan ya Allah bereskan ucapan dan perilaku saya agar menjadi teladan bagi anak cucuku. Inni tubtu ilaika, ya Allah aku tobat kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan ya Allah catat aku menjadi orang-orang yang selalu berserah diri. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana kita menjaga amanah umur. An umrihi fima afnahu. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah. Masa muda dihabiskan untuk apa? Sahabat-sahabat, adik-adikku tercinta, Anda yang masih muda-muda, Allah lebih suka anak muda yang soleh, solehah. Ya. Jadi ternyata yang Allah suka itu orang yang sedang punya kekuatan. Nah, jadi gini, kalau Anda lagi kaya, ya, itulah waktu terbaik untuk berbuat soleh, amal soleh. Karena Allah lebih suka kepada orang yang kaya, sedang kaya, dia itu berbuat amal soleh. Karena kalau sudah miskin mah, amal solehnya cuma cita-cita. Saya mah kalau ada uang ya, kalau ada uang mau begini, saya mau wakaf. Kalau ada uang ya, saya mau bantu anak yatim. Kalau ada uang ya, makanya orang yang tidak berharta hanya sampai pada cita-cita. Makanya ketika Anda berharta, sahabat-sahabat, itulah waktu terbaik untuk beramal. Ketika Anda muda, itulah waktu yang terbaik untuk beramal. Ya, kenapa? Karena masa muda itu relatif fisik kita masih kuat, intelektual kita masih bagus, tenaga kita masih prima. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih Bukhari mengatakan, sab'atun yudilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan ditolong oleh Allah. Tahukah siapa salah satunya? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak-anak muda yang menghabiskan masa mudanya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang kedua. Jadi pertama tentang umur, yang kedua tentang masa muda, yang ketiga an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu, tentang harta. Didapatkannya bagaimana, dihabiskannya untuk apa. Gimana cara mendapatkannya? Terus setelah dia ada di genggaman kita, dihabiskan untuk apa? Apakah membuat kita bahagia di sana? Faman thaqulat mawazinu, apakah harta kita ini membuat timbangan amal kita berat di sana? Atau sebaliknya? Terus yang keempat, wa an ilmihi fima amila bihi, akan ditanya tentang ilmunya. Sejauh mana kita berjuang menambah ilmu dan mengamalkan ilmu. Jadi ilmu itu seperti harta. Bagaimana cara mendapatkannya kalau harta itu? Dan bagaimana cara menghabiskannya? Kalau ilmu itu, seberapa jauh kita berjuang mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Makanya yang Allah lihat itu ikhtiar dalam mencari ilmu. Ada orang yang belajar, tapi nggak bisa-bisa. Maka Allah beri pahala dari segi prosesnya. Begitu. Nah, Bapak Ibu sahabat tercinta, kenapa saya sampaikan hadis riwayat Imam Tirmidzi bahwa nanti di akhirat orang tidak akan bergerak, melangkah, tidak bisa melangkah dari tempat berdirinya sebelum ditanya 4 hal. Karena nanti kita akan menjadi orang yang sangat egois menurut ayat ini. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang hanya akan menguruskan dirinya sendiri, ya. Nah, di saat itulah kita akan dimintai pertanggungjawab tentang 4 hal. Umur dihabiskan untuk apa? Yuk, sekarang kita masih diberi umur, isilah dengan amalan-amalan yang membuat thaqulat mawazinu, timbangan amal kita ini bertambah. Yang kedua, bagi adik-adik, sahabat-sahabat, anak-anakku sekalian yang masih muda-muda, dihabiskan nanti untuk apa? Yang ketiga, tentang harta kita. Harta, bagaimana cara mendapatkannya, dan bagaimana cara mendistribusikannya. Yang keempat, tentang ilmu, sejauh mana kita belajar, dan sejauh mana kita mengamalkannya. Nah,
Lalu ayat berikutnya, setelah Allah berfirman tentang manusia itu akan menjadi orang yang sangat egois, hanya mikirin dirinya sendiri, baru ini resultnya, hasilnya. Hasil dari penghisaban. Wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatum mustabsyirah, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah, tarhaquha qatarah, ulaika humul kafaratul fajarah. Pada hari itu ada wajah yang berseri-seri. Jadi saudara-saudaraku tercinta, pada hari itu, pada hari kebangkitan setelah penghisaban beres semuanya, wujuhu yawma idzin musfirah, ada wajah yang berseri-seri. Jadi di dalam Al-Quran itu ada istilah musfirah, nadhirah, naimah. Sama artinya berseri. Misalnya di dalam surat Abasa ini menggunakan kalimat wujuhu yawma idzin musfirah. Pada hari itu ada wajah yang berseri-seri. Coba Anda lihat surat Al-Qiyamah ayat 22. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada wajah orang-orang beriman pada hari itu berseri-seri. Atau Anda lihat Al-Ghasyiyah, wujuhu yawma idzin naimah. Pada saat itu ada wajah yang berseri-seri. Jadi memang di dalam Al-Quran ada 3 istilah ya untuk menunjukkan wajah yang bahagia. Musfirah, nadhirah, naimah. Ya. Anda lihat di surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah. Nadhirah. Pada hari itu ada wajah yang nadhirah, berseri. Kalau yang di surat sedang kita bahas Abasa, musfirah, wujuhu yawma idzin musfirah. Pada hari itu ada wajah yang berseri-seri. Kalau Anda lihat lagi dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 8, wujuhu yawma idzin naimah. Ada wajah yang berseri-seri juga. Jadi nadhirah, musfirah, naimah. Itu sama, artinya berseri. Dhahikatum mustabsyirah, tertawa bergembira. Sahabat-sahabat sekalian, ini suatu penggambaran yang sifatnya perbandingan. Karena setelah Allah berfirman ada wajah yang berseri, bahagia, tersenyum, tertawa, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Tapi ada juga wajah-wajah yang suram. Tarhaquha qatarah, tertutup dengan kehinaan dan kesusahan. Jadi tertutup di sini maksudnya wajahnya itu susah, menderita. Nauzubillah min dzalik. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang-orang yang kufur dan durhaka. Sahabat sekalian, Anda lihat juga ayat yang saya bahas ini hubungannya dengan Ali Imran ayat 106. Coba Anda lihat surat Ali Imran 106. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri, ada juga wajah yang hitam muram. Ya. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum. Orang yang wajahnya muram, hina, ya, dikatakan kepada mereka, akafartum ba'da imanikum. Mengapa kamu kufur? Kenapa kamu mengkufuri nikmat? Kenapa kamu tidak bisa berterima kasih atas nikmat-nikmat yang Allah berikan? Jadi sahabat tercinta, percikan iman, saya dan Anda sekarang ini sedang berterima kasih. Kenapa? Terima kasih dengan apa? Kita berterima kasih kepada Allah. Kita isi dengan amalan yang mulia, yang baik. Mengkaji ayat-ayat Allah. Sekalipun Bapak Ibu di tengah kesibukan Anda sisihkan, itu wujud berterima kasih. Tapi ada orang yang punya kesempatan pun nggak mau. Ya, Bapak Ibu tadi sholat subuh, itu ungkapan terima kasih. Bapak Ibu sahabat tercinta berzakat, itu berterima kasih atas rezeki yang Allah berikan pada kita. Makanya kalau kita berzakat, berinfak, bersedekah, itu jangan merasa kita sudah memberi. Bukan, kita berterima kasih Allah sudah memberikan. Ya wajarlah saya cuma 2,5% di share ke orang lain. Nah, sedikit cuma 2,5%. Kebayang nggak dari 10 juta itu cuma 250.000 saya share untuk orang lain. Untuk saudara kita yang kurang beruntung. Jadi sebenarnya
Kita ini ketika melaksanakan aturan-aturan Allah itu berterima kasih. Makanya fa'ammal ladzina swaddat wujuhuhum, orang yang wajahnya muram, hina, dikatakan kepada mereka, akafartum ba'da imanikum. Kenapa kamu mengkufuri nikmat yang Allah berikan? Sebaliknya, ayat 107-nya surat Ali Imran, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang yang wajahnya putih berseri, sungguh dia dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam kebahagiaan. Nah, sahabat yang Allah muliakan, faman syaa minkum falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa di antara kamu yang mau iman, sok berimanlah. Siapa yang mau kufur, sok kufurlah. Jadi hidup itu pilihan. Apakah kita mau berada dalam naungan rahmat Allah? Ya itu pilihan kita. Ya pilih aja jalan yang membuat Allah sayang sama kita. Ya nggak? Tapi kalau ingin wajahnya muram, penuh kehinaan, juga itu pilihan kita. Jadi memang hidup itu pilihan. Jadi kalau ada orang soleh, itu karena memang pilihan dia. Jadi jangan gini, dia mah enaknya jadi orang soleh karena Allah ngasih hidayah. Ya, Allah nggak akan ngasih hidayah kalau yang bersangkutan tidak mencari hidayah itu. Saya seringkali mengilustrasikan, hidayah itu seperti matahari. Matahari yang menyinari bumi ini. Kalau kitanya ada di dalam rumah, tidak kenalah matahari. Kita kudu keluar rumah untuk kena matahari. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah, ya kita kudu berikhtiar mencari dan menemukan cahaya hidayah itu. Makanya, soleh dan tidak soleh itu pilihan sebenarnya. Faman syaa minkum falyu'min wa man syaa minkum falyakfur. Siapa di antara kamu yang iman, ya silakan iman. Siapa yang kufur, ya silakan kufur. Nah, jadi kalau kita lihat Ali Imran ayat 106-107, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ada wajah yang berseri, ada wajah yang muram. Nah, persis seperti yang dijelaskan dalam surat Abasa. Wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatu mustabsyirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Ada wajah yang berseri, tersenyum bahagia, ada wajah yang suram, hina, penuh kesusahan. Itu terjadi kenapa? Kalau kita lihat Ali Imran, akafartum ba'da imanikum. Kenapa atuh kamu waktu di dunia itu tidak pernah menjadi orang yang berterima kasih? Ya sisihkanlah waktu dari 24 jam itu sekedar untuk sholat. Kan gampang itu, paling 10 menit sholat itu. Ya. Nah kalau kita mau keluar rumah, tutuplah aurat kita. Gampang bu, cuma nutup aurat, apa sih susahnya? Ya, terus kalau kita misalnya ada rezeki, ya keluarkanlah 2,5% dari rezeki kita. Apa susahnya kalau kita mau itu? Jadi sebenarnya mau nggak? Nah, itu yang disebut akafartum ba'da imanikum. Kenapa atuh kamu teh waktu di dunia kamu tidak berterima kasih? Ini ditujukan kepada yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Orang yang alladzina swaddat wujuhuhum, orang yang wajahnya penuh kehinaan itu dikatakan kepada mereka, kenapa atuh kamu teh tidak mau jadi orang yang berterima kasih? Apa susahnya sih untuk menjadi orang yang berterima kasih? Nah sahabat tercinta, semoga kita menjadi orang-orang yang selalu berterima kasih, yang tahu diri bahwa kita ini hanya makhluk yang semuanya dikasih oleh Allah. Umur diberikan oleh Allah, kesehatan diberikan oleh Allah, harta diberikan oleh Allah, keluarga juga titipan Allah. Masa kita tidak punya rasa terima kasih? Supaya kita ini menjadi orang yang wujuhu yawma idzin musfirah, menjadi orang yang berwajah ceria, dhahikatu mustabsyirah, berseri, tersenyum bahagia, maka satu-satunya cara adalah menggunakan pilihan kita. Pilihan untuk menjadi orang dermawan, pilihan untuk menjadi orang pemaaf, pilihan untuk menjadi orang yang bisa meninggalkan dosa, pilihan untuk mengisi hidup dengan amalan yang Allah cinta, pilihan untuk menjadi orang yang soleh. Itu pilihan, balik lagi ke kita. Semoga kita semua juga anak cucu kita bisa menggunakan pilihan-pilihan terbaiknya sehingga memiliki wajah yang bercahaya,
wajah yang berseri. Amin ya robbal alamin. Sahabat tercinta, tamatlah surat Abasa. Insya Allah seluruh kajian tafsir ini saya simpan di channel YouTube Aam Amiruddin Official, supaya Bapak Ibu sahabat bisa mengambil kemanfaatannya, bisa mendengarkan lagi, bisa menonton lagi, bisa men-share pada saudara-saudara kita kalau ini dirasa sebagai sebuah kemaslahatan dan kemanfaatan. Semoga Allah meridhoi kita, mencintai kita. Semoga kita semua berada dalam keridhaan Allah, kita bersahabat di dunia, dan semoga kita bertetangga di surga nanti. Amin ya robbal alamin. Sahabat tercinta yang Allah muliakan, semoga Allah memberkahi kita, memaafkan kita, memuliakan kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.